Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaab fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, la in syakartum, jikalau kalian bersyukur, kata Allah. Jikalau kalian bersyukur atas nikmat yang Allah beri, la azidannakum, pasti aku akan tambah nikmat tersebut. Kalau kita bicara bahasa Arab, dalam bahasa Arab ada namanya huruf taukid. Taukid itu adalah huruf kalau digunain menjadi sebuah kata penekanan. Contoh, ana la'akulu, contohnya nih. Aku pengen makan. Di situ ada kalimat lam. Ada kalimat lam, huruf lam di situ. Dalam bahasa Arab, huruf lam itu kalimat penekanan. Aku akan makan. Orang masih bisa nanya. Yang benar, Bib, ente pengen makan, Bib? Iya, benar. Orang masih kagak percaya lagi. Tambahin nun di situ. La'akulanna. Sungguh aku akan makan. Ada nun di situ. Ditambahin nun, penekanannya 2 kali, double. Benar-benar saya pengen makan. Lapar banget saya soalnya. Contohnya tuh. Nah, dalam ayat ini Allah Ta'ala menggunakan 2 huruf penekanan di situ. Ada lam, ada nun. La azidanna. Tuh ada 2 huruf. Artinya apa? Seolah-olah Allah bilang begini. Kalian bersyukur, pasti saya akan tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum, seandai kata kalian ingkar, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur itu caranya ada 3. Caranya ada 3. Yang pertama bil lisan. Syukur itu artinya kan berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Itu caranya ada 3.
Yang pertama bil lisan. Cara yang pertama yakni dengan lisan, dengan lidah. Apa yang dimaksud dengan lidah? Yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengucapkan alhamdulillah. Baca, syukur, memuji Allah ta'ala. Cara yang pertama, yakni bil lisan, dengan lisan. Caranya dengan lisan, yaitu dengan memuji, bisana, dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk syukur kita kepada Allah dengan lisan, yakni dengan memuji, dengan mengucapkan alhamdulillah. Cara yang kedua bil qalb, bil janan, yakni dengan hati. Bagaimana cara kita syukur dengan hati? Yakni dengan cara kita merasakan bahwasanya ini semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hati nih, dalam hati kita rasain. Kita kudu ingat bahwa nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun usaha, ya, adapun kita melakukan satu perbuatan itu hanya perantara. Hanya perantara. Tapi yang mendatangkan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita rasa itu dalam hati kita tuh. Ya, kita mengagungkan Allah. Mulut mengucapkan alhamdulillah, dalam hati kita rasain kita mengagungkan Allah ta'ala. Itu cara yang kedua. Yang pertama dengan lisan, yakni dengan memuji. Cara yang kedua yakni dengan hati. Cara dengan hati yakni tadi, dengan cara kita merasakan bahwasanya ini semua nikmat yang kita rasakan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bil janan, dengan hati. Itu yang kedua. Dan yang ketiga bil arkan, yang ketiga dengan perbuatan. Bagaimana kita syukur, ya, dengan perbuatan? Di dalam kitab Fawaidul Mukhtaroh, ya, karangan Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, ya, beliau bilang di situ, yakni dengan perbuatan, syukur kita dengan cara perbuatan, yakni dengan cara kita menggunakan hal tersebut di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal kita mendapatkan nikmat, ya, berupa kendaraan, ya, kita minta hajat sama Allah, ya, kita dikasih kendaraan misalnya, atau kita dikasih nikmat yang lain, nah, kita pakai tuh, ya, kepada jalan yang Allah ta'ala ridhoi. Itu cara dengan perbuatan. Syukur kita dengan perbuatan, caranya yakni dengan menggunakan nikmat tersebut kepada hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga nikmat sehat. Ya, sehat kan nikmat dari Allah. Kita gunakan nikmat sehat itu, ya, ke dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, itu yang ketiga tuh, ya. Jadi syukur ada 3 cara. Cara yang pertama dengan lisan, yakni dengan memuji. Cara yang kedua dengan hati, yakni dengan merasakan bahwa ini datang dari Allah. Di dalam hati kita mengagungkan Allah ta'ala. Mulut kita ngucapin alhamdulillah, hati kita merasakan bahwasanya ini datang dari Allah ta'ala. Itu yang kedua, ya, dengan hati. Dan yang ketiga dengan perbuatan, yakni dengan cara menggunakan nikmat tersebut ke dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai kita gunain nikmat tersebut kepada jalan yang tidak diridhoi, ingat, Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Allah kalau sayang, nggak mungkin sayang kalau nggak cinta. Allah sangat cinta kepada hambanya. Ya. Kalau cinta pasti ada timbul rasa cemburu. Nah, salah satu hal yang membuat Allah ta'ala cemburu, yakni dengan menggunakan nikmat tersebut kepada hal-hal yang tidak diridhoinya. Kalau Allah udah cemburu, kadang-kadang suka hilang, atau enggak suka kegores, atau apa. Ya. Itu Allah maha cemburu. Allah maha cemburu. Jadi kalau ada nikmat, kita syukurin, kita pakai kepada hal yang kebaikan. Kalau kita sampai keluar jalur, Allah sangat sayang kepada kita. Gitu. Kita pakai dengan hal yang tidak diridhoinya, Allah maha pencemburu.
Makanya kadang-kadang kita suka sayang banget sama barang. Kita sayang banget, tahu-tahu hilang, tahu-tahu rusak, tahu-tahu apa. Karena Allah Maha Pencemburu. Nah, bagaimana cara supaya nikmat itu Allah tetapin di dalam diri kita? Yakni dengan syukur. Gitu, dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Junaid, Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau orang Irak. Imam Junaid ini orang Irak. Ulama tasawuf, alim, pintar, luar biasa. Beliau berbicara seputar syukur. Apa yang beliau ucapkan? Asyukru saydul mafqud wa qaidul mawjud. Kata beliau nih, syukur itu dapat mengikat, diikat nikmat yang sudah ada. Syukur mengikat nikmat yang sudah ada. Kalau kita kepengen nikmat tersebut langgeng terhadap kita, ya, maka syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur, nikmat yang ada Allah tetapin, Allah langgengin, Allah ikat. Syukru saydul mafqud wa qaidul mawjud. Syukur juga selain daripada mengikat nikmat yang sudah ada, artinya Allah jaga, Allah pelihara nikmat tersebut daripada kita, ya, untuk kita Allah jaga nikmat tersebut. Selain daripada Allah ikat, syukur juga dapat mendatangkan nikmat yang belum ada. Tuh, 2 poin tuh daripada syukur. Dengan cara kita bersyukur, nikmat yang sudah ada Allah tetapin. Adapun nikmat yang belum datang, Allah datangkan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi sudah kita pahamin bersama bahwasanya syukur ada 3. Bil lisan dengan lisan, bil janan dengan hati, bil arkan dengan perbuatan. Dengan lisan memuji, dengan hati kita merasakan, ya, dengan perbuatan kita gunakan hal-hal tersebut, nikmat itu, ya, kita gunain kepada yang diridhoi, ya, di jalan yang Allah ridhoi, di jalan kebaikan. Supaya apa? Supaya tadi itu poinnya tuh, ya, mengikat nikmat yang ada, mendatangkan yang belum ada. Itu kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke dalam adab seputar makan. Ya, makan ada adabnya. Adabul akli, adab kita makan. Amal adabul lati qablahu fahiya ghuslul yadain. Adapun adab, ya, sebelum kita makan, yakni mencuci kedua tangan. Itu mencuci kedua tangan salah satu daripada adab kita makan. Ingat ya, mencuci bukan ngebasahin. Ya, kalau membasahi pakai air doang, kalau mencuci harus ada alat yang bisa mencuci, entah sabun, kan bahasanya di sini mencuci, beda mencuci dengan ngebasahin. Seperti kita pakaian kotor kita cuci kan ada sabun di situ, ya kan, ada alat kita gunakan untuk mencuci, ya, mencuci tangan. Ya, salah satu daripada adabnya yakni mencuci tangan. Wa wadu'ut ta'am ala sufratin fil ard, meletakkan makanan tersebut, ya, di atas sebuah bejana piring, ya. Jangan makanan ditaruh di lantai, ya, taruh di piring, piringnya yang menyesuaikan. Wal julusu wa niyatut taqwa alal ibadah, dan adab makan juga adabnya kita duduk, jangan makan sambil berdiri, apalagi sambil jalan. Itu bukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi makan dan minum dalam keadaan duduk. Sunnah Nabi, ya, makan dan minum dalam keadaan duduk. Wa niyatut taqwa 'alal ibadah, dan niat takwa. Niat takwa di situ. Niat supaya kita kuat dalam ibadah. Ibadah itu kan banyak. Bisa sholat, bisa ngaji, bisa hadir pengajian, bisa mencari ikhtiar, mencari usaha, ya. Usaha juga ibadah. Kalau kita niatin ibadah jadi ibadah usaha itu. Dagang ibadah. Ya. Mencari yang halal itu ibadah. Nah, kita niatin kita makan untuk takwa, ya dapat pahala di situ. Tapi kalau makan cuman makan doang, ya dapat kenyang doang. Makan cuman makan doang, kagak ada niat. Makan doang udah. Cuman dapat kenyang. Tapi kalau makan kita niatin ibadah, jadi pahala.
Makan kita niatin untuk ibadah jadi pahala. Jadi perkara yang mubah nih, mubah itu kan boleh-boleh aja hukumnya. Ya, boleh-boleh aja. Seperti contoh, orang tidur. Tidur kan mubah tuh. Bener gak? Tidur mubah. Boleh-boleh aja. Boleh tidur, boleh enggak. Atau misalkan orang jalan keluar kemana, kan itu mubah tuh. Ya kan, boleh-boleh aja. Nah, perkara yang boleh-boleh aja, seperti makan, tidur, kita jalan, kalau diniatin ibadah, jadi pahala. Tapi kalau misalkan perkara yang boleh-boleh aja tadi, seperti makan, tidur, kita jalan, kita niatin, ya, atau bukan kita niat, tapi untuk maksiat, jadi dosa. Jadi bagaimana niat? Makan, tidur, kalau kita niatin ibadah, jadi ibadah. Jadi maka dari itu, anjuran para ulama, ya, perbanyak niat. Perbanyak niat. Aksiru minan niyatis solehah. Kita perbanyak niat yang baik. Perbanyak niat yang baik. Walaupun misal seandai kata niat baik tersebut di luar kemampuan kita, insya Allah pahala tetap kita akan mendapatkannya. Itu. Contoh, saya misalkan dapat nikmat dari Allah Ta'ala, saya pengen gunain buat ibadah, buat takwa. Itu jadi ibadah, walaupun di luar kemampuan kita jadi ibadah. Saya pengen kalau misalkan dapat nikmat, ya saya gunain nikmat itu ya untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Padahal nikmat itu di luar kemampuan kita. Contohnya hafal Quran. Atau misalkan contohnya pengen bangun 1000 masjid. Atau contohnya kita pengen ngasih makan orang se-Indonesia. Begitu kita kasih makan, niat gitu. Misalkan gue dapet duit nih, gue pengen ngasih makan orang Sumur Batu semua. Gue pengen bagi-bagi. Mungkin secara logika duit yang dibutuhin kan banyak tuh. Mungkin secara logika itu di luar kemampuan. Gitu kan. Tapi emang nggak ada yang mustahil. Seandai kata nggak kesampaian, insya Allah pahala tetap dapat. Jadi perbanyak kita daripada niat yang baik. Perbanyak niat yang baik. Jadi hal-hal yang makan, ya, yang mubah, yang boleh-boleh aja, tidur, ya niatin di situ takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Watarkul akli ma'asyiba, ya, jangan kekenyangan. Ya, makan jangan kekenyangan. Waridha bil hadir minat ta'am, ya, ridha artinya ikhlas, ridha senang, rela, ya, dengan makanan yang ada. Dengan makanan yang ada. Wa tarku dzammihi, ya jangan mencela makanan. Wa talabu man yaqulu ma'ahu, dan mencari orang yang bisa diajak makan bareng. Siapa nih yang belum makan? Kita cari makan bareng. Itu makan, rahmat Allah turun di situ. Makanya kenapa salah satu daripada adab kita makan, kita ngomong yang baik-baik, karena rahmat Allah turun. Insya Allah Allah qabul apa yang kita omongin tuh. Apa yang kita omongin dikabul sama Allah Ta'ala. Karena di situ rahmat Allah, apalagi makan bareng-bareng. Habis makan, ya, kita ngomong aja dalam hati. Gitu. Minta hajat di situ. Karena rahmat Allah di situ. Rasul SAW bersabda, La akulu wa ana muttaqiun. Ya, aku tidak pernah makan, sedangkan aku sambil senderan. Ya, makan jangan sambil senderan. Nyender, misalkan ada bangku ada senderannya, jangan makan sambil senderan gitu, jangan. Itu adab daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita makan jangan senderan, begitu. Wa amal lati ma'ahu, adapun sunnah-sunnah yang lain, ya, adab-adab yang lain, ya, adab-adab makan, fahyal bad'u bitasmiyati jahran liyudzakira ghairahu, hendaknya dia makan, ya, sebelum makan dia baca bismillah, dikencengin baca bismillahnya, supaya kenapa? Supaya ngingetin yang lain gitu. Bismillah, nah, kan jadi orang yang lain keinget. Jadi makan kita baca bismillah, baca bismillahnya dikencengin agar supaya yang lain ingat. Wal aklu bil yumna, makan dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Wa tasghirul luqmah,
mengecilkan ya kunyahan, artinya makan jangan satu suap dimasukin semua ke mulut gitu. Dikecilin kunyahannya tuh, porsinya tuh sesuai dengan mulut kita itu. Jangan gede-gede suapannya, agak dikecilin. Ya, kalau kita mau baca hikayat daripada orang soleh, kita punya guru Al-Habib Abdurrahman, ayahanda daripada guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, alim allamah, orang alim beliau. Itu beliau daripada mengunyahnya itu 21 kali itu. Ngunyahnya itu 21 kali dikunyah. Sampai betul-betul halus banget tuh makanan. Itu kalau kita ngebaca riwayat orang soleh. Itu kalau kita mau baca riwayat orang soleh seperti itu. Kunyahannya tuh 21 sampai lembek banget baru ditelan. Dan ingat tuh, kalau kita mau bicara cara Nabi makan, ya pagi-pagi ya pagi-pagi kita makan. Itu jangan makan yang berat-berat. Jangan langsung kita tanpa nasi uduk. Nah, daripada sunnahnya kita makan pisang dulu. Sunnah Nabi pagi-pagi kita makan pisang dulu tuh. Kalau nggak pisang, apel. Itu daripada sunnah Nabi. Makan pisang sama apel. Cuman yang paling utama makan pisang. Nah, tujuannya apa? Untuk pemanasan lambung kita ini, pemanasan gitu, pemanasan. Ya, jadi supaya nanti ya habis makan pisang baru tuh berapa menit kemudian baru kita makan yang berat. Nah, kalau kita langsung tempa begitu berat, kaget lambung, perut kaget. Nah, itu salah satu daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya misalkan kita makan apa, beli aja gorengan pisang satu kita makan. Ntar baru berapa menit kemudian baru kita makan tuh. Nah, itu sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak apel, makan apel tuh. Itu untuk merangsang lambung kita biar jangan kaget gitu. Ya setiap sunnah Nabi pasti ada banyak hikmah di situ. Ada banyak hikmah setiap sunnah Nabi. Wa ijadatu mudghiha. Ya, kita lembekin tuh kunyahan kita. Ini di sini ada tuh wa ijadatu mudghiha. Dilembekin tuh kunyahannya. Bagusin. Kalau kita bicara riwayat orang soleh yang tadi tuh 21 kali Habib Abdurrahman mengunyah makanan 21 kali. Wa tarku maddi yadihi ila ghairiha qablal faragi minha. Ya. Jangan ngambil yang lain sebelum habis. Di mulut kita tuh. Di mulut kita udah habis, kita udah ngambil lagi. Kita telan dulu baru kita ngambil lagi. Ditelan, baru udah telan, udah masuk, nah baru kita ngambil lagi. Wal aklu mimma yalihi illa fil Fatihah. Nah, kita makan ambil yang paling dekat. Ambil yang paling dekat. Kalau kita makan tuh ambil yang paling dekat. Wa alla yanfukha fi ta'am. Dan hendaknya dia jangan meniup makanan. Makanan, minuman jangan ditiup. Makruh. Ya, makanan panas atau makan minuman yang panas jangan ditiup. Karena niup itu makruh, hukumnya dibenci. Enggak dosa, tapi dibenci. Hikmahnya apa? Salah satu daripada hikmahnya, mulut kita ini kan banyak kuman. Kita tiup tuh makanan jadi banyak kuman. Begitu. Itu salah satu daripada adabnya. Kita makan makanan jangan ditiup. Kalau mau misalkan panas dikipasin. Dikipasin, jangan ditiup, kipasin. Karena Nabi SAW bersabda, baridu to'amakum, yubarak lakum fih. Ya, kalau ada makanan itu ademin, kata Nabi. Kalau panas nih ademin makanan. Kenapa? Karena kalau kita ngademin makan, diberkahi sama Allah Ta'ala makanan tersebut. Cuman ngademin ya jangan dikipasin. Ya makanan itu dikipasin. Sebab kalau ditiup hukumnya apa? Makruh, dibenci dalam agama, walaupun gak dosa. Ya, walaupun gak dosa, tapi dibenci. Hikmahnya, pelajarannya, karena mulut kita banyak kuman, mulut kita nih banyak kuman. Itu tadi tuh salah satu dari adabnya kita makan pakai tangan. Karena di mulut kita, di tangan kita ini kan ada zat. Kalau kita pegang makanan itu cepat basi.
Ya kan? Makanya kadang-kadang emak-emak suka ngomong tuh ke anaknya, jangan dikobok pakai tangan, terbasi. Nah, ya kan? Jangan dikobok. Sebab kalau kita makan pakai tangan, kita telan pakai tangan nih, kita makan, itu lambung akan cepat, akan bagus memproduksi makanan itu, mengolah makanan itu jadi bagus. Gitu. Karena di tangan kita ini ada zat, ada cairan gitu. Kalau tersentuh makanan, makanan itu jadi cepat basi. Nah, kita makan pakai tangan tuh. Terus kita telan, jadi lambung ngolahnya itu bagus. Ngolahnya bagus. Itu daripada salah satu adab makan, yakni dengan menggunakan tangan kanan, menggunakan tangan. Nah, hikmahnya itu tadi, jadi lambung kita bagus mengolahnya. Wa alla yaqta'ahu bisikin. Jangan motong makanan dengan pisau. Kadang-kadang kan di sinetron ya kita lihat tuh. Nah, di hotel itu mah ya. makan dipotongnya pakai pisau. Nah, jangan. Adabnya tuh. Adabnya jangan tuh. Udah aja comot pakai tangan kan lebih enak. Itu. Tapi kalau misalkan makan makanan yang berkuah gitu ya, kuahnya nggak apa-apa dah tuh pakai sendok, kuahnya darurat kan. Cuman kalau makanannya nasinya lauknya kita pakai tangan aja semaksimal mungkin, maksudnya semaksimal mungkin kita pakai tangan. Jadi kalau misalkan keadaan makanan itu berkuah ya kan, kayak daging, sop kambing, sop ini kayak kemarin tuh ya kan, Idul Adha kan pada masak sop kan. Ah ya ya, mie ayam kan berkuah tuh ya kan, itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya pakai tangan, pakai alat gitu ya, karena ada hajat di situ. Ribet kan kalau berkuah pakai tangan kan nggak bisa masuk kalau pakai tangan gitu. Tapi kalau setidaknya makanan itu apa namanya semaksimal mungkin kita pakai dengan sunnah, kita pakai sunnah. Pakai tangan kan enak kalau makanannya itu masih bisa tercomot, nasi ya, ada ayamnya, ada lauknya kering gitu, pakai tangan. Tapi kalau ada hajat seperti yang berkuah ya nggak apa-apa. Lagi pula kan makruh gitu ya. Kalau misalkan makan itu ya pakai alat, makruh. Tapi nggak dosa enggak. Boleh-boleh aja lah gitu. Sebab makruh. Dibenci tapi nggak dosa. Itu makruh namanya. Wa alla yamsaha yadahu bihi. Jangan mengusap makanan itu dengan makanan kayak roti, ya kan? Kita ngusap makanan tangan kita ini habis makan pakai roti. Pakai makanan lagi jangan. Makruh. Saking banyaknya roti ya nggak ada tisu, ya dah gue pakai roti ya dah, kita kual-kual begitu. Jangan. Kalau pakai jeruk gimana itu? Kan bukan cuci tangan, itu kita nggak bersihin itu, bukan ngelap, kita nggak bersihin di situ, nggak bersihin tangan biar nggak bau amis kan, nggak bersihin biar wangi. Wa an la yajma'a baina tamri wan nawafi inain, jangan digabung tuh kalau misalkan buah gitu ya, ini seputar buah-buahan nih ya, seputar buah-buahan nih ya, kalau buah ya, antara korma dengan biji-bijian seperti gandum ya ataupun beras jangan digabung, jangan, kita pisahin, korma ya korma, biji-bijian yang lain dah gitu, jangan digabung, buah korma dengan buah yang lain tuh jangan digabung, pisahin tempatnya gitu. Wa alla yashrabal ma'a indal ihtiyaji ilaih, jangan minum ya, jangan minum di saat kita makan, kecuali kalau ada hajat. Kalau ada butuh nih ya, keselak misalnya, keselak lagi makan, kita keselak, kita minum. Bahkan ya kalau menurut daripada yang kita dapat itu 10 menit dah kita minumnya, makan habis itu 10 menit dah tunggu tuh baru kita minum. Wa amal lati ba'dahu, adapun adab-adab setelah kita makan, fahyal qiyamu ya qabla syaba', kita hendaknya makan jangan sampai terlalu kenyang.
berhenti sebelum kenyang. Wa ghuslul yadaini ba'da la'kihima, mencuci kedua tangan setelah kita makan. Mencuci lagi tuh, tadi sebelum makan kita mencuci, ya, setelah makan kita mencuci tangan. Waltiqatul futat, memungut yang jatuh. Apa sih namanya tuh? Remehnya tuh. Yang jatuh-jatuh kita pungutin tuh, kita pungutin. Walhamdulillah, dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita buang makanan, ya, baca bismillah. Buang makanan baca bismillah. Ya, sebab kalau misalkan kita buang makanan baca bismillah, ya, apalagi makan ayam, makan daging, kita baca bismillah, itu Allah lipat gandain lagi dagingnya, cuman dalam bentuk gaib. Untuk siapa? Untuk jin muslim. Untuk jin muslim. Kalau kita buang, main buang aja, kita baca bismillah. Jin kafir, jin fasik, munafik, kan sama juga dia kayak kita kan. Semua kita dimakan sama dia kalau gak baca bismillah tuh. Kita kalau buang tuh baca bismillah. Tuh, biar yang jin-jin kafir kagak dapat. Itu. Biar jin-jin kafir kagak dapat makanan itu. Jadi khusus untuk yang muslim. Khusus untuk jin muslim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Buang. Itu. Nanti Allah lipat gandain lagi tuh dagingnya tuh, cuman dalam bentuk gaib. Gitu. Nggak kelihatan, yang ngelihat cuman makhluk gaib doang yang ngelihat. Ya, dia makan itu. Kalau baca bismillah, yang muslim yang makan, jin muslim yang makan. Makanya kan dalam hadis Rasul SAW bersabda, ya, jin muslim, ya, orang yang makan dalam keadaan bismillah, ya, itu dia punya setan korin kurus. Dia punya setan korin, kan setiap manusia itu kan ada setan korin nih, pendamping. Gitu. Ada setannya itu, setiap masing-masing orang. Gitu. Baca bismillah, nah setan korinnya orang muslim itu kurus. Setan korinnya orang kafir, ya, itu gemuk. Kenapa? Karena yang muslim kalau makan, minum, dia baca bismillah. Kalau orang kafir kagak, makanya dia kedapatan makan dia. Begitu. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim, ya, sebelum makan dan sesudah makan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau tarik lagi nih adabnya nih, adab daripada makan nih, kalau kita mau tarik lagi, ya, salah satu daripada adab kita memakan itu menggunakan peci, penutup kepala. Karena kan kita adab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan pakai peci. Kita diajarin begitu. Ya, kita diajarin sama guru-guru kita makan pakai peci, minum pakai peci. Misalkan minum, ya, kita lagi di luar, kita lagi nggak pakai peci, udah tutupin pakai tangan kita begitu. Tutupin pakai tangan kita, minum dah. Kalau pakai tangan kiri, nutupinnya, minum pakai tangan kanan. Tangan kita kotor nih, Bib, yang kanan nih. Kita makan, tangan kita kotor gitu. Kita pengen minum, kan pakai tangan kiri, makruh, nggak boleh kan. Ya udah aja, ambil pakai tangan kiri, nah, minumnya begini. Diangkat pakai tangan kanan. Gitu. Atau minum es, minum es. Kita megang pakai tangan kiri, sedotannya kita pegang pakai tangan kanan. Minum. As-sunnah bil yumna. Sunnah itu dengan tangan kanan. As-sunnah bil yumna. Sunnah Nabi itu dengan tangan kanan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bijahi sayyidil mursalin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa darji. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa darji. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa darji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.